kami melihat ya pada saat di pusat data dan analisa pembangunan, Pusdalisbang di Bapeda itu, data itu susah kita dapatkan. Data itu sebenarnya ada, tapi ada di mana-mana. Jadi data ada, tapi ada di mana-mana. Nah, berdasarkan itu kami coba membuat inovasi ya, pertama-tama kali itu bagaimana data itu kita bisa kumpulkan dan bisa digunakan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast Tobi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Papua. Melalui podcast ini kita akan memberikan informasi dari segala bidang. Papua Kreatif, Papua Informatif. Untuk hari ini sudah ada Pak Andri dari Bapeda Provinsi. Kita mau cerita-cerita tentang Papua Integrasi Satu Data. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Salam sehat. Sehat ya? Selalu, sehat ya. Ya, berdasarkan Pergub Papua nomor 50 tahun 2021 tentang Paitua. Paitua ini adalah kebijakan tata kelola yang sistematis, terstruktur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah, instansi pusat dan instansi lain melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan atau data induk. Oke Pak, jadi kita mau bahas tentang cerita-cerita tentang Paitua ya. Untuk urgensi Paitua sendiri nih apa ini Pak? Bagus. Sebenarnya tadi sudah dijawab sebenarnya. Tadi pengantar itulah sebenarnya urgensi Paitua. Tapi sebelum itu saya mau cerita-cerita dulu nih. Oke, ya. Jadi Paitua itu terkesan kita ini Paitua seperti bapak gitu ya, atau orang ya sebenarnya. Itulah maknanya kenapa kita menyebut Paitua. Sebenarnya Papua Integrasi Satu Data. Tapi kita mau kontekstual Papua, mudah diingat, semua orang sudah gampang mengingat dan menganggap bahwa Paitua itu berarti wow. Itu Papua. Sesuatu pasti Papua. Ya. Jadi kontekstual ketika kita menyebut satu data, menyebut Paitua, itulah Papua. Nah itu. Tetapi terkait urgensi, sebenarnya ini adalah dari belajar dari kami melihat ya pada saat di pusat data dan analisa pembangunan, Pusdalisbang di Bapeda itu, data itu susah kita dapatkan. Data itu sebenarnya ada, tapi ada di mana-mana. Jadi data ada, tapi ada di mana-mana. Nah, berdasarkan itu kami coba membuat inovasi ya, pertama-tama kali itu bagaimana data itu kita bisa kumpulkan dan bisa digunakan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Intinya sebenarnya pada itu urgensinya pada saat itu, karena tanpa data pasti kita tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan informasi tentang bagaimana pembangunan, hasil pembangunan, dan bagaimana melakukan perencanaan yang betul-betul berbasis data. Itulah sebenarnya urgensi ya daripada Papua Integrasi Satu Data atau Paitua itu. Ya, kalau data ini termasuk bukti juga ya, kita bisa membuktikan dengan ini datanya ada nih. Kalau orang tanya, datanya ada. Betul. Buktinya mana? Betul. Data ya. Tujuan Paitua sendiri nih apa Pak? Sebenarnya tujuan Paitua itu sesuai dengan Pergub 50 itu, pertama itu adalah memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam artian bahwa bagaimana dengan adanya Paitua ini, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan itu berbasis data yang tadi sudah disampaikan itu. Jadi berbasis bukti evidence based. Jadi kita tidak asal ngomong saja, tapi berbasis bukti. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah menghadirkan data yang kita bisa percaya, mutakhir, diupdate setiap saat, tetapi juga bisa dibagi pakaikan. Gitu. Jadi bisa terintegrasi kemana-mana. Jadi bisa di sistem perencanaan, bisa di sistem pelaporan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang tujuan yang paling penting juga itu adalah bagaimana pengolahan data itu berbasis sistem informasi. Jadi sistem informasi ini juga memperkuat bagaimana
pemerintahan berbasis elektronik. Kita memperkuat itu. E-government, Pak. E-government itu. Itu kira-kira tujuan utama, 3 tujuan utama kita melahirkan yang namanya Paitua itu. Oke Pak, kita lanjut ke penyelenggara Paitua. Ya. Itu apa-apa saja penyelenggaranya? Nah, Papua Integrasi Data atau Paitua ini penyelenggaranya itu sebenarnya adalah multi stakeholders. Artinya bahwa bukan hanya Bapeda saja. Bapeda, ya. Nah, di sini peran-peran, fungsi-fungsi sesuai dengan urusannya masing-masing. Nah, penyelenggara Paitua itu ada namanya pembina data. Nah, pembina data ini dalam hal ini ada di BPS. Statistik. Ya, statistik, pembina data ada di Kominfo. Ya, sebagai pembina data karena ada urusan yang namanya urusan statistik. Sektoral iya. ada di sana. Nah, juga Bapeda. Kenapa Bapeda? Karena Bapeda itu juga menangani yang namanya data yang sifatnya spasial. Di sini tidak ada Badan Informasi Geospasial. Nah, biasanya itu ada di Bapeda. Untuk kita di sini ada di Bapeda. Ada di bidang perencanaan wilayah. Nah, setelah ada pembina data, itu ada namanya wali data. Siapa wali data ini? Ya, Kominfo juga. Jadi wali data itu adalah Kominfo yang punya tugas bagaimana memastikan data yang dari SKPD itu bisa masuk di sistem informasinya Paitua itu. Nah, selanjutnya ada namanya wali data pendukung. Nah, siapa wali data pendukungnya ini? Inilah yang ada di masing-masing OPD atau SKPD itu. SKPD, ya. Ada wali data pendukung dan produsen data. Itu ada di SKPD. Inilah sebenarnya penyelenggara Paitua di Provinsi Papua ini. Jadi ini memang sifatnya kolaborasi. Di Bapeda itu sekretariatnya. Nanti ada namanya forum, rumahnya. Kalau kami menyebutnya itulah Honai bersama. Nah, itu forum data yang memang diamanahkan dalam Pergub 50 itu ada di Bapeda. Itu kira-kira. Pak, jadi wali data yang di SKPD ini yang bertugas untuk mengumpulkan data gitu ya? Benar. Nah, ini kadang kita salah kaprah ini, SKPD ini. Kadang SKPD menganggap itu adalah sebagai wali data itu juga adalah produksi data. Tidak. Jadi yang di wali data di tingkat SKPD itu atau wali data pendukung namanya, itu adalah mengumpulkan data di masing-masing bidang. Di SKPD. Iya, yang memproduksi data. Jadi yang memproduksi data itu bukan wali datanya, tetapi adalah masing-masing bidang teknis. Contoh saja. Di Dinas Kominfo ada satu bidang, misalnya bidang informatika ada kan? Ya. Nah, itu ya dia yang memproduksi data. Tetapi yang menjadi wali datanya, wali data yang masuk di dalam forum data itu adalah Kasubag Program. Oh, Kasubag Program. Jadi Kasubag Program ini yang mengumpulkan data di masing-masing bidang teknis itu. Itu sebenarnya gambaran fungsi daripada wali data pendukung di masing-masing SKPD itu. Jadi nanti wali data ini mengumpulkan data dan memberikan ke Bapeda. Bukan ke Bapeda, ke dalam forum data. Forum data, ya. Forum data. Ini prosesnya memang mulai dari perencanaan. Jadi ada perencanaan. Jadi kita mengumpulkan dulu data-data yang mana yang kita pilah, dan itulah akan keluar mana yang menjadi data prioritas. Oke Pak, ini kita bicara data-data yang wali data kumpulkan ini. Data apa saja yang dikelola dalam Paitua? Nah, ini bagus sekali ini. Jadi data apa saja? Saat ini kita mengumpulkan data itu. Seluruh SKPD itu harus punya data. Itu dari SKPD. Tapi juga di dalam forum data kita di Provinsi Papua ini juga ada data-data dari luar SKPD. Tapi yang sifatnya instansi vertikal. Seperti BPS. BPS juga itu adalah menjadi salah satu wali data di forum data itu. Di Paitua itu, forum data Paitua. Nah, data-data itu adalah data-data yang mandatori di masing-masing SKPD, katakanlah urusan pertanian. Mereka misalkan luas lahan harus ada. Misalnya kalau di kesehatan, jumlah rumah sakit jumlah puskesmas. Ya. Jadi sifatnya adalah data-data mandatori dan memang diproduksi oleh masing-masing SKPD. Seperti itu. Jadi data mandatori misalnya adalah data dari misalnya SPM, standar pelayanan minimum, ada misalnya SDGs, Sustainable Development Goals. Itulah data-data mandatori yang sebenarnya memang wajib kita
dapatkan atau sampaikan. Seperti itu. Oke Pak, kita lanjut manfaat Paitua dalam perencanaan pembangunan daerah. Wow, itu sangat bermanfaat. Jadi pernah kami diskusi begini. Perencanaan itu atau Bapeda itu tanpa data itu pasti buta. Karena dengan data itulah kita bisa ketahui kondisi sebenarnya apa permasalahan pembangunan kita di daerah. Nah, oleh karena itu manfaat Paitua ini sangat penting. Sangat utama. Jadi dengan adanya tersedianya data, kita bisa menyiapkan perencanaan, membuat kebijakan ya kepada pimpinan, kepada gubernur, kepada sekda dan seluruh pimpinan bahwa seperti ini kondisi kita di daerah. Selain juga itu menjadi alat pengendali pembangunan. Dengan data kita sudah paham, oh ini kinerjanya. Katakanlah bagaimana kinerja Kominfo. Mungkin podcast Tobi ini bisa saja menghasilkan data. Katakanlah jumlah subscriber. Ya, seperti itu. Subscriber ya. Jadi bisa saja nanti akan ada data baru yang dihasilkan oleh teman-teman Dinas Kominfo ya. Provinsi. Seperti itu. Kedudukan Paitua di tengah maraknya sistem informasi. Jadi begini, Paitua itu adalah sebuah kelembaga, memperkuat kelembagaan pengolahan data. Sebenarnya ini berhubungan dengan juga keterbukaan informasi publik. Jadi Paitua itu tidak sifatnya menyaingi. Dia bukan dalam kerangka dibentuk untuk persaingan, tapi dibentuk dalam kerangka kerja bersama, kolaborasi. Jadi sistem-sistem yang ada saat ini tidak menjadi lawan atau tandingan daripada Paitua, tapi sebenarnya adalah dalam kerangka berkolaborasi. Kolaborasi ya. Itu yang paling penting. Itulah prinsip Paitua sebenarnya. Ya. Berarti memiliki prinsip kolaborasi. Jadi Paitua ini sudah berkolaborasi dengan sistem apa saja? Nah, kita kolaborasi salah satunya dengan Simtaru, Sistem Informasi Tata Ruang. Ya. Kita juga berkolaborasi dengan yang SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kemendagri. Ada namanya sekarang iWalidata, itu kita kolaborasi. Jadi bisa terintegrasi. Jadi apa yang kita input di Paitua itu bisa akan ini. Dan juga berkolaborasi dengan teman-teman di Kominfo. Jadi Paitua ini sebenarnya adalah sistem yang terbuka. Dan ini prinsip bisa dibagi pakaikan interoperabilitas itu. Jadi sistem-sistem yang ada sekarang ini kita terbuka untuk itu. Dan Paitua ini sebenarnya kita juga lagi menjajaki bagaimana berintegrasi dengan sistem-sistem yang ada di pemerintah, di kementerian. Contoh begini, namanya sistem di Kementerian Pendidikan. Ada sistem di Kementerian Pendidikan yang menghasilkan data yang luar biasa. Sebenarnya data itu data di daerah juga dibutuhkan. Ini kita lagi bercoba menginisiasi terintegrasi dengan Dapodik namanya. Seperti itu. Nah, ini kita coba menginisiasi itu, kita juga menginisiasi dengan sistem-sistem informasi lain yang menghasilkan data di kementerian, ya. Selain juga ada di tingkat SKPD atau daerah. Kami juga tahun ini itu kami mengintegrasikan jadi Paitua ini juga Papua Integrasi Satu Data ini juga dengan kabupaten kota. Jadi data-data kami sudah sepakati dengan seluruh kabupaten kota, saat itu masih induk ya, Provinsi Papua 29 kabupaten kota untuk kita sepakati bersama. Terintegrasi dengan Paitua ini. Itu kira-kira. Sekarang sisa 9 kabupaten kota. Provinsi Papua. Provinsi Papua. Ya, betul. Pak, terakhir ini, untuk mengakses Paitua ini bagaimana? Sangat mudah. Sebenarnya cukup dengan kita tulis Papua Integrasi Satu Data atau Paitua ya di web itu ada itu akan keluar kita. Searching gitu. Searching sudah langsung bisa. Okay. Tulis aja Pusdalisbang juga bisa. Oh, Pusat Data dan Analisa Pembangunan. Okay. Jadi sangat mudah kita bisa diakses. Dan memang prinsip keterbukaan informasi itu kita Pak, untuk akses dari pimpinan seperti apa? Kan pimpinan mungkin bisa mau lihat begitu untuk data-data ini. Sistem Paitua ini sebenarnya di awalnya ya itu memang sudah seperti itu. Saya nggak tahu kenapa bisa tahu ini. Jangan-jangan dulu pernah jadi wali data ya.
Ya, jadi pimpinan juga bisa lihat, masyarakat kalau untuk Bisa. masyarakat lihat bisa juga. Jadi begini, Paitua itu sebenarnya ada yang disebut yang publish. Jadi yang bisa dilihat. bisa dilihat terbuka oleh publik. Tapi ada juga yang sifatnya adalah data yang tidak bisa langsung diakses oleh publik. Ya, kan itu kan prinsip keterbukaan keterbukaan informasi. Ya. Ada data yang dikecualikan. Nah, benar. Nah, itu seperti itu. Jadi kita ada memang satu data yang memang khusus untuk yang tidak bisa terakses langsung ke publik, tapi ada juga yang sifatnya langsung ke publik. Bisa diakses ya. Bisa diakses dan itu memang kita dengan prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Pak, mungkin kita sampai di sini. Kira-kira Bapak mungkin ada pesan-pesan buat Paitua ini untuk nanti di SKPD, mungkin wali-wali data bisa bergerak supaya kita punya data-data di Paitua ini bisa lebih banyak. Jadi paling utama itu adalah komitmen kita bersama bahwa data itu adalah membantu kita di dalam menyiapkan kebijakan, memutuskan kebijakan dari pemerintah, dan juga bagaimana akuntabilitas kita kepada masyarakat. Ini juga adalah bagian daripada akuntabilitas. Dengan adanya data di SKPD, itu berarti adalah kinerja SKPD itu sendiri. Nah, dan itu akan membantu bukan hanya membantu pemerintah daerah, tapi membantu berbagai elemen masyarakat. Katakanlah perguruan tinggi. Ketika mahasiswa ya atau para yang di perguruan tinggi melakukan penelitian, itu membutuhkan data. Nah, dengan kita memperkuat ya teman-teman wali data di tingkat SKPD ini, maka kita juga membantu mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke SKPD harus, tapi cukup dengan membuka websitenya Paitua bisa lihat semuanya. Datanya bisa didapatkan ya. Itu yang paling penting, komitmen kita bersama, komitmen di tingkat SKPD dan komitmen dari pimpinan daerah kita bagaimana betul-betul kita bisa mewujudkan Papua integrasi satu data di Provinsi Papua ini. Kira-kira seperti itu. Pak, kita akhiri sampai di sini. Demikian edisi podcast Tobi pada hari ini. Kita jumpa lagi di edisi yang lainnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.